Oke, silakan kita teruskan pada Fadil. Oke, jadi ya, sebelum kita mulai kegiatan kita, baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Sebelumnya Nanda sudah pernah ikut kegiatan ini? Belum. Belum. Nah, berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Oke. Nah, karena ini baru pertama kali, baiklah Ibu akan menjelaskan sedikit singkat tentang apa itu bimbingan kelompok agar kita menjalankan kegiatannya dengan baik serta mendatangkan manfaat untuk diri. Oke ya? Nah, jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di dalam bimbingan konseling. Nah, di mana di sini kita memanfaatkan dinamika kelompok, otomatis diberikan secara kelompok. Nah, dengan tujuan apa? Agar kita anggota kelompok mampu mengembangkan potensi diri. Dan di dalam bidang apa? Nah, dalam bidang bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita. Nah, itu yang dikatakan layanan bimbingan kelompok. Nah, kemudian pasti setiap kegiatan kita punya tujuan. Nah, tujuan khusus bagaimana kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, yang pertama sekali adalah kita bisa menambah wawasan atau informasi baru tentang pembahasan yang kita bahaskan. Nah, mungkin selama ini kita belum tahu. Nah, dengan kita bimbingan kelompok kita menjadi tahu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, nah, kegiatan bimbingan kelompok ini sebenarnya wadah untuk kita melatih diri, untuk Ananda melatih diri bagaimana Ananda bisa menyampaikan ide, bisa menyampaikan gagasan, bisa memberikan tanggapan atau sanggahan. Nah, serta melatih diri bagaimana berbicara di depan orang banyak. Nah, itu dua. Berikutnya, setelah kita berdiskusi, nanti kita ada menyampaikan pendapat. Otomatis nanti apakah pendapat kita sama semua? Tidak, pasti ada yang berbeda. Nah, di sini kita melatih bagaimana nanti kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita bertenggang rasa ketika kita memiliki perbedaan pendapat. Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan diri serta emosi nih. Nah, tadi kan berbeda pendapatnya. Wah, emosi nggak kita? Ketika pendapat kita dibantah misalnya, ketika pendapat kita disanggah. Nah, disinilah kita latih bagaimana kita mengendalikan diri serta emosi di dalam melaksanakan diskusi. Itu dia tujuannya. Oke, nah caranya gimana Bu? Nah, caranya seperti yang sudah kita alami setelah ini ya. Kita duduk secara melingkar, Kemudian Ibu di sini perannya adalah sebagai pemimpin kelompok. Ananda di sini semua sebagai anggota kelompok. Nah, nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok kita membahas satu masalah secara tuntas. Nah, kemudian dan diharapkan di dalam kelompok itu terdapat dinamika kelompok. Apa itu dinamika? Dinamis, pergerakan. Nah, artinya kegiatan diskusi kelompok kita itu aktif, ditandai dengan adanya kerjasama antara kita sesama, ditandai dengan kita saling mendukung. Nah, dan kita juga pun semangat di dalam menjalankan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, itu dia caranya. Nah, kemudian ada dalam mengikuti kegiatan supaya berjalan dengan baik, ada yang namanya kita mesti taati. Artinya ada beberapa, ada yang dikatakan itu azas. Artinya ketika kita melaksanakan kegiatan ini, kita berpegang kepada azas ini. Apa itu? Ada 4. Yang pertama sekali adalah azas kesukarelaan. Artinya, gimana Nanda sukarela dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini? Sukarela berpendapat, tanpa ada yang malu-malu ya. Tanpa ada dipanggil dulu, baru ditunjuk dulu, baru misalnya kasih pendapat.
kasih apa? Berikan pendapat. Itu sukarela. Kemudian ada kedua, rahasia. Nah, rahasia ini otomatis apabila nanti di dalam pembahasan diskusi kita, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita, ada hal-hal atau ada beberapa poin yang rasanya itu tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain kecuali anggota kita di sini. Misalnya apakah itu tentang kondisi pribadi kita, misalnya yang berkaitan dengan pembahasan kita ya. Nah, itu kita tidak boleh membahasnya atau menyampaikan ke orang lain. Berarti rahasianya antara kita semua ya. Nah, udah dua ya. Yang ketiga, keterbukaan. Artinya kegiatan ini berjalan bebas dan terbuka. Namun dalam artian kita terbuka saja, ini pendapat saya, kita coba sampaikan. Kita bebas menyampaikan. Nah, namun dalam artian bebas ada norma yang perlu kita taati. Ada kenormatifan. Artinya apa yang kita kerjakan di sini, apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita bicarakan, tetap kita berpegang teguh kepada norma dan aturan yang kita pakai selama ini dalam kehidupan kita. Itu dia. Nah, itulah dia singkat penjelasan tentang kegiatan kita hari ini. Yang namanya bimbingan kelompok, ya. Oke, bagaimana kira-kira? Sudah dapat gambaran? Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu yakin nih kita sudah tahu namanya masing-masing? Oke, sudah tahu. Sudah kenal lebih? Ada yang belum, karena kita ada yang berbeda kelas ya. Nah, hari ini kita juga lakukan perkenalan dulu, perkenalan singkat saja. Nah, namun kita cukup menyebutkan nanti nama, kemudian makanan kesukaan. Nah, tapi kita pakai cara ya, biar lebih asik. Pakai kita tepuk break 1, break 2. Ingat? Oleh kita tes, siapa mau memimpin dulu? Coba break 1, break 2 gimana? Nah, ayo, Firly. Baik, izin teman-teman semua. Untuk tepuk biwan yang pertama itu kita tuh tepuk paha, terus tepuk tangan, terus kembali lagi ke paha. Jadi seperti contohnya ini. Oke. Lanjut. Untuk break 1 ya. Untuk ditunya yaitu 2 di paha, 1 di sini, 1 di tengah, dan kembali lagi ke paha. Jadi seperti ini. Jadi, Oke, kita coba sekali. Oke. itu enggak. Beat 1, beat 2. Oke, saya. Oke, sekali lagi Firly biar lebih asik. Beat 1, beat 2. Oke. Nah, nanti kita perkenalan, kita pakai itu break 1-nya dulu, sebutkan nama. Kemudian tepuk break 2, sebutkan makanan kesukaan. Kalau makanan kesukaannya banyak mana Bu? Yang paling disuka. Yang paling disuka. Oke ya. Misalnya Ibu nih. Irma bakso. Itu contohnya. Oke? Nah, kita mulai dari mana nih? Kanan Nama kiri. panggilan, Bu. Nama panggilan. Nama panggilan aja. Dari pikir dari. Oke, Fikri. Ya. Sendiri aja ini. Take 1. Oke. Randang. Oke. Nyanyikan ya, Fikri Randang. Aja nak. Big 1 Imam. Big 2 Sate. Sate. Oke, Imam sate. Ridwan, Seni, Betul, Ikan, Ikan. Oke. Ridwan. Dari itu. Si goreng. Iya. Itu namanya. Sebentar. Ya. Ada itu oh, ikan atau kepiting. Si goreng kepiting.
Betul. Nasi padang. Oh ya, nasi padang khas orang Padang ya. Oke, nah itu kita sudah menyebutkan tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kita perkenalan sama menyebutkan makanan kesukaannya. Sekarang kita permainan sedikit tentang rangkaian rangkaian nama. Inilah fungsinya tadi kita menyebutkan nama sama makanan kesukaan. Nah, caranya seperti ini. Tadi Mawar menyebutkan namanya Mawar seafood. Nah, nanti Mawar menyebutkan Mawar seafood. Oke, lanjut lagi. Obed. Namun sebelum Obed menyebutkan nama Obed dan makanan kesukaannya, sebut dulu nama Mawar sama makanan kesukaan si Mawar. Paham? Nah, berarti si Obed nanti bilang Mawar seafood, Obed martabak. Nah, nanti yang ketiga sebutkan juga dulu dari Mawar. Mawar lu sebutkan Obed. Oke. Paham? Oke, lanjut. Dan kita mulai dari Oke, silakan Mawar. Mawar seafood, Obed martabak. Oke. Mawar seafood, Obed martabak, tadi ayam goreng. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli mie ayam. Ya. Mawar Lihat seafood, orangnya. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli ayam, juga nasi padang. Lanjut Fikri. Boleh dari Mawar Fikri. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli mie ayam, Lidra nasi padang, Fikri rendang. Fikri rendang. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli Jadi apa tadi? mie ayam, Ah, Lidra nasi padang, Fikri rendang, Imam sate. Imam sate. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli mie ayam, Fikri ayam. Lidra nasi padang, Bang Fikri rendang, Imam sate, Sandi ikan. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli mie ayam, Bang Lidra nasi padang, Fikri Apa tadi? Imam sate, Sandi ikan, dan nasi goreng. Goreng. Mawar seafood, Obed martabak, Fadil ayam goreng, Dirli mie ayam, Lidra nasi padang, Fikri rendang, Imam sate, Sandi ikan, Gali nasi goreng, Mangga kepiting. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Nah, tadi sambil menyebutkan nama sama makanan kesukaan teman, Anda lihat orangnya nggak? Ya kan, perhatikan supaya apa? Sebenarnya pertama kita ingat ya, terkadang melihat wajah kita bisa mengingat oh tadi si Mawar ini. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya itu adalah menciptakan bagaimana kita bisa memiliki interaksi yang lebih dengan teman kita, terutama kita di dalam kelompok. Oke ya, itu sedikit permainannya tentang rangkaian nama. Sebelum kita melanjutkan kegiatannya, ada permainan satu lagi. Ya, itu dari Ibu. Oke, yang hari ini ya kita minta untuk berdiri lah sebentar. Ya. Oke. Nah, jadi kita akan menyegerakan ada dulu, ya. Ada namanya punya Marina menari. Mungkin sudah ada yang tahu. Nah, kalau Marina tangan kita di sini. Marina. Kalau kita menari tangannya ditinggal. Ya. Kemudian ada kalau di atas berarti di sini. Menara. Baru di segini. Oke? Kita coba. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Oke? Nah, kita mulai ya. Nanti semakin cepat lebih baik. Nah, oke, biar lebih kegiatan kita. Oke? Marina menari di atas
Semuanya semangat, ya, semangat ya. Oke, siap untuk melanjutkan kegiatan? Siap. Siap. Nah, karena sudah siap, Ibu kasih satu contoh. Jadi contohnya topik yang kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, misalnya dia ada dua, topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang diberikan oleh pembimbing kelompok, sudah ditentukan. Kalau topik bebas, topik yang diminta dari masing-masing Ananda, nanti kita pilih mana mau topik yang mau dibahas. Nah, untuk kali ini kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok topik tugas. Contohnya apa misalnya? Topiknya misalnya tentang pergaulan remaja. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita kalau nanti itu menjadi salah satu tema di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Oke? Oke, Ibu. Nah, ulas sedikit, Ibu ingatkan sedikit, kegiatan kita bimbingan kelompok bertujuan untuk bagaimana berani menyampaikan pendapat. Kita tidak perlu malu, sampaikan gagasan serta idenya, sehingga tujuan pun akan tercapai. Oke ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi kegiatannya. Jadi pada siang ini topik yang mau kita bahas adalah tentang LGBT. Sudah ada yang tahu LGBT? Mendengar pasti sudah ya, karena itu sudah tidak asing lagi di seputaran kita. Nah, sebelum kita mulai, kenapa sih ini temanya yang mau kita bahas? Nah, kenapa Ibu ambil tema ini? Karena dalam waktu beberapa tahun belakangan, hitungan bulan bisa jadi, bahwasannya kasus yang berkaitan dengan LGBT terutama di wilayah kita di Sumatera Barat, kan wilayah kita itu provinsi kita ya, itu terjadi peningkatan. Kemudian banyak kasus-kasus dan itu terjadi pada remaja-remaja. Artinya yang terlibat itu saat ini bukan orang-orang yang dewasa, tapi remaja, bahkan di tingkat SD pun sudah ada kasus. Nah, makanya ini dianggap rasa penting untuk kita bahas. Karena apa? Karena kita berada di posisi yang sama pada posisi remaja. Nah, itu betul. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti, mungkin kita ketahui dulu apa sih LGBT itu sebenarnya. Nah, apa itu kira-kira penyebabnya? Apa sih akibatnya? Kemudian gimana nanti caranya atau solusi, terutama yang berkaitan dengan diri kita pribadi. Nah, ada kira-kira yang perlu ditanyakan tentang apa yang mau dibahas sebelum kita masuk pembahasan? Cukup dengan 4 poin itu saja? Ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembahasannya, boleh kita nonton sedikit tayangan yang akan ditampilkan berkaitan dengan tema kita hari ini. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau yang memiliki komunitas atau terindikasi lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Hal ini diketahui saat guru menggelar razia ponsel di sekolah. Kemudian guru mendapati ponsel siswa terkunci dengan password. Lalu guru meminta kakak sandi dan ditemukanlah grup WhatsApp yang terindikasi LGBT. Kini kasus ini telah ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Riau. Ini saya sudah mengumpulkan seluruh MKKS. MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah. Tapi ini baru hal yang baru misalnya yang dengan sekolah dasar. Kemarin kan ada di tingkat SMA. Kalau untuk di sekolah dasar memang kewenangan penuhnya itu kan pendidikan dasar SD, SMP itu kan berada di kabupaten kota. Akan menjadi kontrol sosial yang kuat bagaimana menjaga anak-anak dari Riau ini agar tidak terpengaruh dengan tidak terbawa dengan isu-isu LGBT yang sekarang ini merebak di Riau ini semua. Saya rasa seperti itu yang akan kita lakukan percepat. Nah, kita akan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kita juga sudah koordinasi dengan MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah, agar penguatan ini kontrol anak lebih penting dan menguatkan pada wali kelasnya, selalu koordinasi dengan para orang tua murid. Itu yang paling penting.
harus dijaga bagaimana anak-anak kita bisa terkontrol gerak geriknya selama 24 jam. Beralih ke informasi lain, seorang remaja 17 tahun diamankan polisi karena diduga menjadi pelaku tindak pidana penjualan orang atau TPPO di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, pelaku menjual pria dewasa ke lelaki penyuka sesama jenis dengan imbalan Rp1 juta. Seorang remaja berinisial DNF, 17 tahun diamankan polisi di sekitar hotel Jalan Nawawi, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karyawan pedagang nasi goreng yang masih ABG ini diduga menjadi muncikari menjual pria dewasa pada pria penyuka sesama jenis. Pelaku yang awalnya mengelak akhirnya tak berkutik saat petugas menggerebek salah satu kamar dan menemukan korban bersama pengguna jasa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit ponsel Android dan uang tunai Rp1 juta. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapat orderan mencari pria melalui aplikasi penyuka sesama jenis. Ada orang yang nyuruh saya dari aplikasi itu untuk nyariin orang, terus saya disuruh nganterin orang itu ke si pembeli. Setelah itu baru saya diberi upah senilai Rp1 juta. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fedrizal menyebut pelaku merupakan warga Rimbo Bujang, Provinsi Jambi, sedangkan korban pria berusia 27 tahun warga Kabupaten Pasaman dengan pengguna jasa pria berusia 25 tahun asal Kabupaten Agam. Yang merupakan anak-anak ini menjual laki-laki dewasa, yaitu laki untuk diperdagangkan kepada pengguna jasa yang juga laki-laki. Ini sesama jenis yang ditemukan di wilayah Kota Bukit Tinggi. Pelaku terancam melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan atau menggunakan sistem restoratif justice dan diversi sesuai undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bagus Kumbang, iNews melaporkan. Ya, kita nonton kita 2 video singkat ya. Kita nonton 2 video singkat. Rasanya bagaimana? Kita setelah menonton agak ngeri ya, agak miris karena itu berada di lingkungan sekitar kita yang pertama. Kemudian terjadi kepada siapa? Pada remaja. Sekarang Ibu usianya berapa? 18, ada yang 17. Nah, artinya pada fase remaja juga kan. Nah, tadi pun juga beritanya pada kelompok atau grup anak SD. Nah, rasanya kalau kita mengenal kita pasti miris. Nah, inilah makanya tadi dikatakan penting untuk kita bahas topik. Ya, oke, sekarang kita masuk pembahasannya. Berarti kaitan hari ini adalah kita awali lah dulu. Kira-kira apa sih sebenarnya LGBT itu? Oke, Adit. Oke, seperti kita ketahui, kandungan dari LGBT itu sendiri kita nggak tahu itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Oke, itu dari pengertiannya dari Fadil ya. Ada lain? Ada yang dari nada yang lain? Oke, Mawar. Kayak terobsesi sama suatu barang. Ya, itu yang menjadikannya nanti objek Pelampiasan seksualnya. Oke, nah ternyata ada lagi yang baru nih. Nah, yang lain pernah tahu? Nah, mungkin kita pernah baca. Nah, dan terbaru ada LGBT. Nah, itu dia ada lesbian, ada apa tadi lagi gay, seksual, transgender dan terakhir queer. Nah, ini banyak juga di artian nanti. Yang lain di pengertian yang lebih? Oke, Fikri. Mungkin menurut saya LGBT ini adalah sesuatu perilaku Oke, yang berlaku. menyebabkan
itu juga itu untuk menutupi identitasnya sebagai seorang LGBT. Nah, itu. Oke, itu yang benar. Fikri sudah mulai nih masuk ke ciri-ciri tadi ya, contoh memberikan contoh salah satu ciri-ciri. Nah, ada yang lain yang punya pendapat? Silakan saja. Kita hari ini seperti tadi bebas terbuka menyampaikan ide. Karena tadi sudah dari kata-kata dulu kepanjangannya, kemudian ada tambahan lagi. Fikri juga sudah mengarah ke ciri-ciri. Nah, ada lagi? Oke, ya. Izin memberikan pendapat yang tadi yang kata Kak Mawar tadi, queer itu saya ada mendapatkan beberapa informasi dari internet. Queer itu seperti orang yang definisikan jenis gender itu sebagai barang atau suatu hal yang dia lebih atau obsesikan. Lanjut obsesinya kepada benda, misalnya dia mendefinisikan sebagai agak lucu juga Bu, dia mendefinisikan sebagai pesawat terbang gitu lah, ya gitu. ya di sana lampiasnya. Iya. Kalau lebih umumnya itu queer itu kayak transgendernya nggak diketahui juga misalnya. Gitu. Gendernya, Ya, transgendernya nggak diketahui ini. Ya, maaf, gendernya. Gendernya Iya, artinya di sini dia itu mungkin secara lahir, misalnya dia laki-laki atau dia perempuan, tapi secara batinnya dia masih mempertanyakan saya ini bukan laki-laki sih atau perempuan sih. Nah itu dia. Nah dimulai dari ketidakmampuannya tadi, apakah dia gendernya apa? Nah melalui itulah dia lampiaskan tadi. Ya, oke. Nah ada lagi. Nah itu yang LGBT mengarah kepada perilaku kata Fikri. Ya perilaku ya. Atau itu memang sudah terlahir dari diri dari awal dari lahirnya atau perilaku yang muncul LGBT. Biasanya kalau LGBT itu bisa dari lahir atau genetik. Ada juga faktor genetiknya. Oke, silakan. Tapi lebih besarnya pengaruh LGBT itu dari lingkungan dan juga keyakinan. Keyakinan ini maksudnya adalah landasan iman yang ada di lingkungan. Mungkin misalnya waktu itu dia tidak diberikan oleh orang tua keimanan yang banyak atau pemahaman yang baik, jadi karena itulah menimbulkan rasa sifat ini. Oke, nah itu artinya bisa jadi perilaku yang muncul di tengah lingkungan, bisa jadi ada faktor genetik. Ya. Nah sebenarnya udah mulai masuk ini, sudah mulai masuk ke penyebabnya ya. Tadi Fikri sudah masuk ke ciri-cirinya. Nah sebelum kita masuk lagi ke berikutnya. Penyebabnya, tadi kita lihat Fikri menyebutkan dari ciri-ciri. Nah, ketiga kita bahas apakah bisa kita menentukan. Misalnya contoh nih, berarti kita lihat si A, berarti dia ini. Bisa nggak kita kira? Kita pastikan, oh dia begini nih. Seperti tadi, misal tampilannya maco, gagah, bersih ya. Seperti kata Fikri tadi, ternyata dia menutupi selainnya tadi, misalnya dia begini. Nah, bisa nggak semua orang kita terlihat dari fisiknya kita bisa menentukan? Nah, ini bisa tadi ada yang tidak. Kemungkinan besarnya gimana nih? Kemungkinannya tidak. Nah, mungkin lebih banyaknya tidak ya, karena terkadang kita pun terkecoh dengan kondisi penampilannya. Kita anggap seperti itu, ternyata dia tidak terlibat dalam hal itu. Dan ternyata ada sosok yang mungkin kita nggak berpikiran dia sampai ke sana terlibat dalam hal itu, ternyata dia terlibat atau termasuk kepada pelakunya. Artinya saat ini kita tidak bisa melihat secara fisik ya. Oke, sekarang tadi kita sudah apa itu pengertian. Sekarang kita penyebab. Tadi sudah disinggung juga sama Dita nih. Nah yang lain, ya coba kira-kira apa sih penyebabnya? Ayo, coba sampaikan saja. Apa ide sampaikan saja. Oke. Yang paling pertama itu penyebabnya adalah faktor keluarga dan faktor pertemanan. Faktor keluarga ini dia berasal dari keluarga yang seperti apa? Apakah keluarganya hancur atau bisa dibilang keluarga broken home, ataukah keluarganya harmonis? Kalau faktor lingkungan itu dari pertemanan, Bu. Kalau pertemanan itu dia pertemanan
nih suka sama cewek gitu kan, dia dengan perasaannya terus ditolak. Nah dia merasa dirinya tuh gagal nih gitu. Makanya dia menyimpang, malah melakukan percintaan dengan sesama jenis laki. Nah, ada tiga nih, ada tiga ya, keluarga, lingkungan. Tadi mungkin kondisi pribadi seorang remaja atau seseorang yang depresi gagal dalam percintaan ya. Nah, akhirnya beralih ke yang lain ya, jenis kawinnya yang sama misalnya. Oke, yang lain silakan. Oke, Amanda. Selanjutnya ada faktor dari sosial media. Oke, sosial media. Oke. Jadi ketika seseorang bermain HP itu bisa jadi ada situs yang muncul yang mengandung pornografi dan dia penasaran terus diklik dan ini bisa terjadi juga dengan pornografi. Artinya sesuatu yang dilihat setiap hari, walaupun ya diawali tanpa sengaja, setiap hari otomatis menjadi bisa jadi kebiasaan, akhirnya mempengaruhi misalnya diri yang mengerjakan hal. Itu juga masuk akal. Oke, udah ada 4 nih. Ayo, Obed, Yuri, coba nak, Andi, Gali, ya, punya pendapat lagi. Oke, Fadil. Kadang faktornya ada itu di pergaulan, Bu. Misalnya ada nih seseorang yang dari kecil emang mainnya tuh selalu dengan cewek gitu. Kalau jadi laki. Iya, kalau dari laki selalu mainnya dengan cewek gitu. Makanya karena keseringan main dengan cewek, dia sudah tidak tertarik lagi dengan cewek gitu. Makanya dia menyimpang. Bukan cewek apa cowoknya? Cowok lagi ya. Oh iya. Ya, karena dia sering main dengan cewek. Oh iya. Nah, dia tidak bisa, jadi dia tidak punya nafsu dengan cewek gitu. Makanya dia lebih tertarik dengan cowok gitu. Nah, itu lagi ya faktor dari pergaulan dari masa kecil, lingkungan juga. Artinya bisa kita artikan lingkungan. Karena dari kecil lingkungannya itu dialognya. Nah, itu dia. Sudah 4. Kalau kita rambut tadi mungkin kita masuk ke 4 faktornya, penyebabnya. Nah, apa tadi faktor keluarga, lingkungan, kondisi pribadi seseorang, kemudian sosial media yang sekarang ini yang memang tanpa harus dicari, tanpa harus apa, dia muncul sendiri kan. Nah, itulah dia kondisi sosial media sekarang. Nah, itu dia penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Apa sih akibatnya nanti? Dibawakan ke diri atau kita melihat di sekitar kita, ada kita melihat indikasi seperti ini, pasti akan ada akibatnya. Nah, coba kita lihat dulu akibatnya untuk diri si pelaku. Nah, mungkin akibatnya miris sekali bagi pelaku atau menjadi pelaku yang sangat miris sekali apabila pelaku tersebut sudah menjalani masa-masa terakhirnya di SMA atau SMK atau jenjang terakhir pendidikannya lah, dan dia menyimpang gitu. Mungkin itu sangat berpengaruh sekali kepada perilaku meskipun dia mempunyai ijazah SMP. Mungkin ketersediaan lapangan pekerjaan yang mau menerima ijazah SMP pun sangat sedikit, dan digambarkan juga bahwa Indonesia saat sekarang ini kualitas sumber daya manusianya itu menurun, jadi sangat dimiriskan sekali bagi pelaku. Yaitu artinya bisa kita artikan pendidikannya terganggu, ya, artinya sudah diujuk mau tamat ternyata terlibat atau artinya terpengaruh ya, terpengaruh sehingga menjadi korban bisa, menjadi pelaku bisa ya. Nah, akhirnya gagallah pendidikannya. Oke, 1 itu akibat dari segi pendidikan. Yang lain?
memang mempublikasikan bahwasanya dia memang LGBT. Kira-kira bagaimana mereka? Ada nggak akibat yang kita takuti tadi? Bagaimana sampai pada mereka? Oke. Boleh jadi obat ya. Seperti yang diulang tadi, apalagi jika di media sosial ini apa-apa sudah bisa kita lihat. Yang saya takutkan jika nanti media sosial itu selalu gunakan, kemungkinan yang melihat media sosial juga akan normalisasikan hal penyimpangan tersebut. Adanya normalisasi terhadap penyimpangan yang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang dulunya paling ditakutkan itu. Karena dia berani untuk mempublikasikan, akhirnya dianggap normal. Nah itu yang kita takutkan. Karena sekarang banyak kan, secara nyata memang menyatakan saya gay loh. Kalau saya telah menikah loh sesama jenis, banyak ya. Apalagi dari Indonesia kan banyak itu. Dengan menyebut orang lebih itu banyak juga secara terang-terangan. Bahkan setiap hari pun kalau kita lihat mereka berani untuk tampil. Tidak takut lagi. Kalau dulu bagaimana? Mungkin dia takut sembunyi-sembunyi kan, kalau ini dia dengan bangga, dia takutnya. Tapi bagaimana semangat? Nah itu bisa jadi salah satu akibat dengan adanya dia tidak ada lagi rasa malu, pasti itu aja. Kan ada beberapa negara yang kayak Ya melegalkan ya. Nah itu yang masih sekarang masih dalam antara pro dan kontra. Karena secara mereka terang-terangan dan perlawanan itu bagi sebagian negara dilayangkan, dan bagi yang melegalkan mereka juga cukup. Iya, dan banyak akibatnya tuh. Pendidikannya gagal, kesehatannya, kemudian spiritualnya, hubungan sosialnya dengan teman yang lain. Kemudian yang paling ditakutkan, dianggap itu normal lagi. Normal itu biasa. Akhirnya sehari-hari bisa di sekitar kita lihat yang seperti itu. Yang kalau sekarang kita lihat misalnya, mungkin agak rasa bagaimana ya. Tapi setelah dinormalkan misal ini ya, nah takut itu ya, akibatnya. Otomatis kita mungkin yang tidak terlibat bisa diterima karena normal. Nah paling tidak ditakutkan ya, itu akibatnya. Oke, ada normalisasi, kemudian rasa malu. Mungkin tadi juga menyampaikan pendapat. Mungkin lanjutan dari pendapat tadi, setelah dinormalisasi maka mungkin generasi emas kita atau generasi emas Indonesia yaitu di 2045 mendatang mungkin tidak akan terwujud karena mungkin beberapa lagi. Iya. Artinya yang akan menjalankan generasi emas 2045 itu adalah anak. Ya kan? Sana itu normal, apa yang akan terjadi? Itu dia ya. Yang ditakutkan, ya. Nah, artinya bagaimana generasi setelah kita? Nah, berarti Ananda yang akan menjalankan tuh, kalau ibu mungkin generasinya setelah ibu adalah Ananda. Nah, yang akan mencapai puncaknya itu adalah Ananda nanti. Ananda itu semua yang hari ini di sini itu yang akan Ananda capai. Saya tidak dipersiapkan dari sekarang, maka apakah terjadi ke depan? Ya, itulah artinya bisa saja jadi muncul. Karena generasinya yang dipersiapkan untuk generasi emas itu sekarang yang menjadi apa? Yang ditakutkan itu ya. Nah, itu yang oke. Ada yang lain? Oke. Mungkin seseorang yang terlibat LGBT itu mungkin kehilangan rasa ketertarikan sama lawan jenis tersebut. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita jadi korban, jadi kita tidak akan pernah suka ke lawan jenis kita. Jadi tidak ada hubungan antara suami dan istri. Ya. Pasti itu kan, oh, artinya pasti akan ada pengaruh seperti itu. Ya, tidak tertarik ya. Jadi keturunan tidak ada. Nah, generasi lagi ya. Generasi yang ini tidak ada. Oke, Linda? Oke, nah lanjut ya. Nah itulah dia, banyak ternyata akibat-akibatnya ya. Nah mungkin secara dalamnya kita tidak belum membahas penyakit-penyakitnya yang bagaimana. Nah itu besar artinya akibat penyakit yang terlalu parah pada laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kematian itu efek
sudah bahas tadi akibatnya, merinci satu-satu dari akibatnya. Sekarang apa sih solusi? Ya, solusi otomatis mungkin yang paling dekat dengan diri kita tuh. Agar karena terjadi di wilayah kita nih, artinya di wilayah kita, di anak-anak seusia kita dan generasi pun generasi kita sekarang nih. Nah, apa solusinya paling yang bisa, hal kecil pun yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Oke. Mungkin sedikit dari saya, solusi yang paling bisa kita lakukan atau kita laksanakan setiap harinya itu menanyakan pada diri kita sendiri, siapa sih kita, apa sih maunya kita, dan apa tujuan hidup kita. Mungkin itu lalu setelah tahu itu kita lanjut lagi tentang mungkin dari fungsi spiritual. Lanjut ke keagamaan, kita sudah sejauh mana dari Tuhan, mungkin lalu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu mungkin kalau agama Islam kita sholat, ngaji, lalu lanjut memperbaiki pertemanan atau dengan sekitar. Kita juga bukan salah kita berteman dengan orang yang salah, tetapi benar kata orang, ada pepatah yang mengatakan jika kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita akan tercium sedikit atau kita akan terbawa sedikit aroma parfumnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan pertemanan kita dan tidak menutup kemungkinan kita harus memutus silaturahmi dengan seorang itu. Dari mengenal diri sendiri ya, mengenal diri sendiri, spiritualnya juga sudah tadi dibahas sama si Fitri, sosialnya juga. Gali coba, Gali apa kira-kira Gali? Tidak Pak, punya pendapat yang sama, sampaikan. Nanti kita berbicara. Coba. Ya, walaupun sama poinnya, tapi pasti ada perbedaan kan. Oke, kita. Bagaimana? Keterbukaan dengan keluarga. Oke, bisa coba jelaskan Diri. Ditra, ibunya yang berambut putih. Ditra nasi padang. Jadi ya, belinya. Ya. Keterbukaan terhadap keluarga maksudnya gini Pak. Kalau kita kan masa remaja ya, tentunya kita mesti mengenal nama percintaan. Ya, kalau kita merasa disakiti oleh wanita atau laki-laki, bolehlah kita cerita kepada orang yang merasa menurut kita itu tepat gitu. Biar solusinya bagaimana? Biar kita nggak menjerumus ke LGBT. Nah, artinya ketika punya permasalahan terutama berkaitan dengan itu, artinya ketertarikan, kita juga boleh terbuka ke orang yang rasanya siapa orang yang bisa ya, artinya yang bisa meluruskan sesuai dengan bagaimana seharusnya kita ya. Jadi misalnya orang tua ya, keterbukaan dengan orang tua, ya bisa juga. Apakah hanya dengan kasus ketertarikan atau percintaan? Tidak, kira-kira apa lagi? Mungkin belajarnya Bu. Masalah belajarnya. Lalu dengan kehidupannya mungkin setelah belajar terus nilainya turun, lalu dia depresi dan dia tidak tahu resiko melampiaskannya dan kepada apa dia melampiaskannya. Oke, juga artinya semua permasalahan mungkin permasalahan mungkin di lingkungan yang kita temui. Misalnya Gali kan ngekos tuh, ya, Gali kan ngekos. Ternyata ada di lingkungan sekitar tuh kok agak aneh ya, agak terlihat indikasi-indikasi ya. Misal ini ya Gali, gimana menurut Gali? Ayo, bagaimana Gali? Coba terbuka ke orang. Cerita ke orang tua. Nah itu dia. Kan biasanya kita kan curhat, jadi tidak hanya dengan kasus percintaan tadi, cerita. Nah ternyata di lingkungan ini, nah itu dia curhat ke orang. Bisa mencegah? Bisa. Oke ya. Nah itu berarti artinya sudah tahu ya apa yang mau kita cegah, yang mau kita lakukan. Oke. Nah artinya punya komitmen sendiri ya. Oke, nah sekarang untuk merilekskan sedikit karena kita sudah banyak pembahasan tadi, kita rileks sedikit, kita selingan. Ada yang punya permainan
bisa kita relax sebelum kita mulai kegiatan. Oke, Rama, kita dipimpin oleh Rama. Berdiri kita. Oke. Ya, jadi khusus ini khusus 6. Oke, Ini juga dapat dari mereka kemarin. Oke, yang pertama itu gerakan kita main 4 angka, berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Dan angka 1 di ini, 1, di ini, 2, 3 gerakan kaki kanan, kemudian gerakan kaki kiri. Jadi kitanya biar lebih seru dan asik kita pakai nadanya tuh atau notasinya itu kita pakai Minang. Oke. Cie, dua, sampai yang keempatnya itu kita tergantung koordinator lah. Contohnya 1, 2, 3, 4. Sekarang koordinator siapa? Makin lama makin cepat. 1, 2, 3. 1. Gimana kalau keturunan? Pengurangan. Oke. Dari 4. Dari Sampai dulu. Oke. 4 yang hitungan. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, relax sedikit ya, udah relax sedikit. Sebelum kita akhiri kegiatan kita. Nah, Ibu juga mau dengar nih sedikit komitmen. Apa sih komitmennya terhadap pembahasan tadi untuk diri sendiri? Komitmen terhadap pembahasan tadi ya. Kemudian untuk diri kita. Oke, bisa. Untuk komitmennya lebih baik kita menjaga diri kita, lebih terbuka lagi, fokus saja dengan tujuan, dan intinya kita tanamkan lebih dalam lagi keimanan dalam hati kita. Oke, itu yang dari Dra, komitmennya ya. Oke, ada lagi yang mau berkomitmen? Oke. Mungkin melanjutkan dari penampilan kita tadi, karena kita sudah menyampaikan untuk keterbukaan. Saya kita juga harus bersedia untuk mendengar cerita dari teman kita. Kita juga harus terbuka kepada teman kita, atau tidak lain boleh teman kita atau kakak kita bisa kita terbuka. Oke ya, artinya ada saling impact, saling mendukung ya. Integrasi. Oke, ada lagi, nah itu komitmen. Nah, mungkin dari dua komitmen itu mewakili dari kegiatan kita semua ya. Artinya yang perlu kita pahami, yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri. Nah, dengan kelompok hari ini, maka kegiatan kita juga akan segera berakhir. Akan segera berakhir. Namun sebelum diakhiri, Ibu minta nih beberapa dari Ananda yang menyampaikan kesan, kemudian menilai gimana sih kegiatan kelompok kita hari ini, kesannya. Oke, Devi. Menurut diri kesannya itu menarik. Oke. Karena diri baru pertama melakukan diskusi kelompok. Untuk kesannya yaitu untuk melakukannya di ruang tempat umum, biar suasana lebih terbuka. Oke, ruang terbuka ya. Oke, itu dari Devi. Lagi kesan dan nilai tentang kegiatan kelompok. Untuk kesannya mungkin seru, meskipun kita nggak kenal, tapi meskipun kita beda kelas, tapi kita tetap saling mengenal. Pesan saya lebih terbuka lagi dalam berpendapat atau berkelompok. Terus pesan saya dari materi yang tadi, jauhilah LGBT karena itu akan merusak. Oke,
mendapatkan ilmu yang banyak, bukan hanya tentang LGBT saja, tapi juga tentang kebersamaan atau rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Itu pesan dari saya. Terus pesannya yang pertama itu bagi diri saya sendiri dan juga pesan kepada teman-teman untuk jangan sampai terjerumuslah kepada pergaulan seperti yang kita ketahui sekarang. Pada zaman sekarang pergaulan bebas itu dianggap enteng gitu. Tapi kita sebagai generasi muda jangan sampai terjerumus. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, pertanyaannya dan penilaiannya. Nah, sekarang kita nih kira-kira gimana sih kegiatan kita ini perjalanannya gitu. Ibu lihat sedikit dulu pemahamannya yang didapat. Apa sih pemahaman baru yang Anda dapatkan dalam pertemuan ini? Tentang tadi Ya. Oh, tentang queer ya. Sedikit bagaimana pemahaman? itu baru perjalanan atau harus terdengar asing gitu itu tadi di lembaga juga memang itu tidak diketahui gendernya dan dia sangat obsesi terhadap satu barang. Nah, jadi baru tahu kita ya ada ternyata LGBTQ sekarang ya. Itu dia pemahaman yang diperoleh oleh Fitri. Siapa lagi pemahaman yang diperoleh? Oke. Setelah melakukan bimbingan perempuan ini, mana jadi tahu bahwa seiring perkembangannya zaman itu ternyata LGBT sudah sangat meluas juga lingkungan terdekat. Ya, bahkan dari lingkungan terdekat kita juga ada yang LGBT tersebut, bahkan ada SD juga Bu yang ini. Oke, itu dari ada lagi? Nah, cukup oke. Itu pemahaman. Sekarang sekali lagi. Ayo, semangat Sandi. Comfort, perasaan. Gimana perasaannya mengikuti kegiatan ini? Ayo. Diperkuat imannya, Nah, ini dijauhin penuh berbahaya, oke, itu yang dirasakan menyakiti lagi. nasihat orang tua. Oke, itu dari Sandi. Siapa lagi? Gimana perasaannya hari ini? Sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan sekali dari Imam. Sangat menyenangkan juga, sama seperti Gibran pada. Oke, sangat menyenangkan. Mudah-mudahan juga ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ya. Nah, itu kamu sekarang action lagi. Apa yang akan Anda lakukan terhadap pembahasan kita? Oke. Mungkin yang untuk kedepannya yang akan dilakukan adalah itu memberitahu pada teman-teman yang lain bahwa LGBT itu sangat berbahaya Bu. Dengan membuat sebuah poster ataupun menyampaikannya secara langsung Bu, untuk katakan tidak pada LGBT, katakan tidak pada LGBT. Q Ya, ya. LGBTQ Ada baru yang Anda dapat ya. Ya. Ada lagi? Boleh, jadi. Jadi kalau seseorang yang udah terlibat LGBT itu sulit dinasehati Bu. Ibaratnya gini Bu, sulit bagi lalat untuk memastikan bahwa bunga itu harum Bu daripada sampah Bu. Arti actionnya yang akan dilakukan? Mungkin menurut diri pribadi mendengari nasihat orang tua, karena orang tua adalah madrasah pertama untuk anaknya. Nah, itu dia actionnya ya. Nah, itu dengan kondisi yang tadi sulit, ketika itu seandainya misalkan itu yang akan kita bisa salah satunya ya. Ada lain punya action? Oke. Oke, bisa. Dari segala macam semua ini intinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Oke. Kalau kita mampu menjaga diri, tidak akan mungkin kita terjerumus atau terimplikasi dengan yang namanya LGBT, bahkan keburukan-keburukan yang lain. Oke, berarti kembali ke diri sendiri. Menyampaikan. Kalau saya mengikuti program ini karena banyak ilmu yang saya dapatkan, saya juga ingin berbagi kepada teman-teman yang lainnya, dimulai dari lingkungan terkecil dulu seperti pertemanan, mengajarkan kepada teman-teman yang lain untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Artinya kita yang action. Kalau kita mungkin pertama mungkin
kita sudah menyampaikan aksi yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan